Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, hari ini KPU Banyumas berkesempatan berbincang dengan Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Banyumas. Kita akan simak bagaimana penjelasan Ketua DPD Golkar Banyumas menjelaskan rencana membesarkan Partai Golkar. Seperti kita tahu, Partai Golkar identik dengan partai yang besar pada Orde Baru. Tapi apakah image ini masih sesuai dengan kondisi Partai Golkar saat ini? Dengan sosok Ketua DPD Golkar yang muda, Mas Pangki, apakah mampu menarik suara pemilih pemula, membuat program-program yang menarik minat pemilih muda untuk bergabung dengan Partai Golkar, serta bagaimana kiprah Partai Golkar menuju pemilu 2024 mendatang. Kita tahu Partai Golkar Banyumas pada pemilu 2019 kemarin berkurang suara sekitar 5.000, meskipun kursi di DPRD Kabupaten Banyumas tetap. Bagaimana program-program Partai Golkar menuju pemilu 2024? Kita simak obrolannya dalam Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, Bincang Partai Politik. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. KPU Banyumas sigap. Halo sedulur KPU Banyumas, ketemu lagi di channel YouTube KPU Banyumas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, Ngodemas, seri Bincang Partai Politik. Hari ini kami kedatangan tamu dari Partai Golkar Kabupaten Banyumas. Sudah hadir di sebelah saya Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Banyumas periode 2021-2026, Bapak Arief Dwi Kusuma Wardana, Sarjana Ekonomi. Kita sapa beliau. Halo Mas Arief. Halo Sunan. Apa kabar? Mas? Baik Mas. Alhamdulillah. Ya, ini Mas Arief atau yang biasa disebut Mas Pangki, nama akrabnya adalah ketua baru. Jadi di kesempatan ini saya pribadi dan kami mengucapkan selamat menjabat amanah sebagai ketua Partai Golkar Kabupaten Banyumas. Semoga amanah. Amin, amin, amin. Apa kabar Mas Pangki? Baik Mas Sunan. Baik ya, Sehat Mas Sunan. Alhamdulillah. Sehat. Kami ucapkan terima kasih nih Mas Pangki sudah hadir di kantor KPU Banyumas dalam acara Ngodemas. Ya. Karena masih situasi pandemi kita pakai masker, walaupun sebetulnya susah ya. Dan jangan lupa kita tetap menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan keluarga orang-orang yang kita sayangi dari penularan COVID-19. Kita mulai Mas. Ya. Barangkali kita akan ngobrol-ngobrol soal partai politik Golkar di Kabupaten Banyumas. Bisa diceritakan Mas Pangki pasca pemilihan kemarin saat ini aktivitasnya sedang apa di Partai Golkar? Terima kasih Mas Sunan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Arief Dwi Kusuma Wardana. Alhamdulillah tanggal 28 Februari kemarin setelah pelaksanaan musda terpilih saya untuk diberikan amanah menjadi Ketua Golkar Kabupaten Banyumas periode 2021-2026. Jadi saat ini kondisinya atau perkembangan terkini, saya selaku ketua terpilih dan selaku ketua formatur sedang melakukan atau memilih para pengurus yang nantinya akan bareng-bareng di periode kepengurusan yang sekarang, di mana hasil keputusan musda kemarin menetapkan Bapak Supangkat SIMH sebagai Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Kabupaten Banyumas, kemudian saya selaku ketua terpilih, dan kemudian ada tim formatur
yang berisikan 5 orang dengan saya selaku ketua tim itu, Mas Anand. Oke, saat ini sedang konsolidasi ya, Siap. menata pengurus Betul. Partai Golkar. Betul, Mas. Iya. Selain sebagai ketua, barangkali tadi belum diceritakan keseharian Mas Pangki ini, Mas Ketua DPD 2 Golkar ini adalah anggota DPRD Kabupaten Banyumas Betul. dari fraksi Golkar. Dari dapil berapa, Mas? Saya dapil 3, Mas. Dapil 3 ya. Dapil 3 itu berarti Kalibagor sampai dengan Tambak. Oh, oke. 6 kecamatan, 74 desa. Dan baru menjabat ini ya, Periode pertama. Betul. Sekali nyalon langsung jadi. Ya, Mas Pangki, di Partai Golkar, di fraksi Golkar DPRD Banyumas ada berapa orang perolehan kursinya? Jadi matur nuwun, makasih Mas Hanan pertanyaannya. Jadi ada 6 orang. Kebetulan saya adalah ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Banyumas. Dari dapil 1 ada Pak Andi Begiarto. Sekarang ini di DPRD Kabupaten Banyumas adalah sekretaris Komisi 4. Di mana Komisi 4 itu seputar pendidikan dan kesehatan. Itu. Kemudian di dapil 2 ada Pak Supangkat SHMH, Wakil Ketua DPRD dari dapil 2. Kemudian di dapil 3 saya selaku ketua fraksi dan saya juga anggota di Komisi 4. Kemudian di dapil 4 ada Mas Dodet Suryondaru, beliau itu Wakil Ketua Komisi 1 bidang pemerintahan. Kemudian ada Mas Setia Budianto di dapil 5, beliau adalah anggota Komisi 2 Pembangunan, Pertanian, Infrastruktur, dan Mas Budi juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyumas. Dan di dapil 6 ada Haji Sobirin Effendi. Beliau itu ada di Komisi 3 sekaligus sebagai sekretaris di Komisi 3 yang mengurusi perekonomian. Oke, jadi setiap dapil ada satu orang. Oke, terima kasih. Nah, Mas Pangki sebagai ketua DPD, barangkali soal visi dan misi Partai Golkar di Banyumas bisa diceritakan, Mas, sekilas apa sih visi misi yang ingin Mas Pangki arahkan, kembangkan sebagai seorang ketua? Oke, terima kasih Mas Hanan. Jadi lebih ke keinginan bersama. Di sini kemarin ada kesepakatan, ada pemahaman bahwasanya ke depan jelas kita mempertahankan bahasanya adalah Golkar kultural, dan kemudian kita berusaha untuk meraih atau merekrut teman-teman Golkar milenial. Jadi keinginan kita bersama ke arah sana karena ada pengumuman bahwasanya Golkar ini kecenderungannya adalah partainya orang-orang yang sudah tua, orang-orang lama, gitu, pensiunan segala macam. Iya. Itu tetap kita pertahankan, tapi sudah saja juga kita menggait pemilih pemula gitu. Betul. Ya. Jadi karena sosok Mas Pangki adalah sosok muda ya, mewakili dari kelompok muda, milenial, barangkali tadi cocok untuk mengedepankan program-program menjaring pemilih pemula. Oke, jumlah anggota Partai Golkar berapa, Mas, ini kader dan simpatisan? Kalau kader berarti kalau kita hitung dengan sampai dengan saksi pada periode kemarin, pada pemilu kemarin itu sekitar di angka 5.000-an, Mas. 5.000 ya. Kurang lebih. Oke. Kira-kira nih yang membuat atau yang ingin dibangun Mas Pangki sebagai ketua untuk membedakan bahwa Partai Golkar yang ini adalah ciri Partai Golkar berbeda dengan partai lain, kira-kira akan membangun identitas atau image seperti apa? Yang jelas yang pertama, Golkar itu partai terbuka ya Mas. Semua orang tahu, tinggal bagaimana kita mengedukasi, kemudian bagaimana kita memberitahukan kepada masyarakat. Jelas clear bahwa Golkar partai terbuka. Siapa saja bisa masuk dan siapa saja juga berproses dan siapa saja bisa menjadi apapun di Partai Golkar. Kemudian yang kedua jelas saya usia 37 tahun dan mungkin di antara ketua partai yang lain di Banyumas mungkin saya yang paling muda. Jadi saya bakal bicara dalam rangka saya kepengen mengajak teman-teman kawulan muda lah temannya. Karena apa? Karena saya masih muda, saya bisa jadi ketua partai kan gitu Mas. Jadi tidak kemungkinan teman-temannya ini marilah kita berproses bersama-sama di Partai Golkar ini gitu Mas. Oke, jadi tadi yang pertama adalah
membangun atau menguatkan Partai Golkar sebagai partai yang terbuka. Terbuka Ya, pasti. siapa saja boleh masuk, Siap. boleh bergabung, boleh berkiprah, mengikuti kaderisasi yang ada Betul. di partai. Lalu yang kedua tadi, karena sosok ketuanya adalah muda, maka akan membangun citra bahwa partai ini partai yang semangat muda, Betul. program-programnya barangkali juga bisa masuk ke para pemilih muda gitu ya. Mudah-mudahan begitu, Mas. Gitu ya, oke, siap. Terus ini Mas, barangkali ini kita masuk ke sesi kedua untuk masa pandemi ini. Ya. Ya ini kan sudah kurang lebih 1 tahun 1 ya tahun, betul. pandemi COVID. Menurut pandangan Mas Pangky di Banyumas, imbas-imbas dari dampak COVID apa saja kira-kira? Siap. Terima kasih Mas. Dan kebetulan saya kan diamanahkan di Komisi 4 ya. Ya. Di mana Komisi 4 adalah komisi yang memang berhadapan langsung ya dengan OPD-OPD terkait, terutama untuk masalah pandemi di Kabupaten Banyumas khususnya. Jadi memang kalau dari kita jelas setiap kali kita melakukan kegiatan di kedewanan atau di legislatif, terutama ketika ketemu dengan konstituen, pasti kita menerapkan yang namanya prokes, Mas. Di KM itu pasti. Kemudian yang kedua, ya sudah mulai bercerita bahwasanya ini efek dari pandemi ini banyak akses atau banyak yang bisa terkenal lah, Mas. Terimbasnya ya. Imbasnya banyak. Nah, terutama di sisi kita kan memang yang paling kelihatan dan kentara sekali di sisi perekonomian. Nah, kebetulan memang saya juga jadi anggota banggar di DPRD Kabupaten Banyumas. Jadi memang fokus pemerintahan daerah atau pemerintahan Kabupaten Banyumas memang sangat luar biasa dalam rangka untuk meminimalisir dampak COVID di Kabupaten Banyumas. Nah, kalau tadi sebagai sosok anggota dewan ya, saat ini kalau misal mengatakan sebagai peran partai terhadap penanganan pandemi, terutama untuk membantu masyarakat, kira-kira dilakukan Golkar apa aja, Mas? Setahun terakhir ini yang jelas kita tetaplah bahwasanya kita sudah melakukan beberapa turun ke gitu kan, terutama di sisi bagian APD dan sebagainya, masker, disinfektan juga itu sesuatu hal yang memang lazim nggak dilakukan gitu, dan mungkin oleh teman-teman partai yang lain. Jadi bentuk kepedulian kita ya masih seputaran hal-hal demikian lah. Kemudian juga di setiap reses dari kita juga ada sedikit lah uluran atau pembagian sembako lah ketika memang ketemu dengan teman-teman atau masyarakat di masing-masing dapil kita. Jadi tetap menyalurkan atau mengadakan aksi sosial ya. Oke. Terus pendidikan politik di masa pandemi bagaimana? Berjalan apa tidak? Terus modelnya seperti apa itu? Jadi pendidikan politik karena memang amanat undang-undang, amanat peraturan di mana kita wajib melakukan pendidikan politik tetap kita laksanakan, tentunya dengan mekanisme atau protokol kesehatan yang memang sudah kita sepakati dan kita sudah laksanakan di 27 kecamatan setiap minggu, weekly gitu kan, yang melibatkan tentunya seluruh kader di masing wilayah. Jadi tetap berjalan tadi agendanya setiap pekan ya, akhir pekan, terus di kecamatan dan menggunakan protokol kesehatan. Dihadiri siapa saja biasanya ketika pendidikan politik itu, Mas? Jadi utamanya kita menghadirkan teman-teman pengurus, Mas, karena alhamdulillah untuk kepengurusan kita kan memang sampai di tingkat desa. Istilahnya di kita adalah PD atau pimpinan desa gitu kan. Di masing-masing desa itu kita ada 17 pengurus minimal karena disesuaikan dengan jumlah TPS per masing-masing desa. Jadi misal katakanlah TPS-nya 30 di desa A, berarti kita pengurusan di tingkat desa ada 30 orang. Jadi valid dan sudah ada record di kita bahwasanya kita ada minimal 17 di masing-masing desa. Jadi itu yang kita libatkan ketika kita mengadakan pendidikan politik. Sudah sampai ke tingkat desa, sudah disiapkan orang-orangnya ya, sehingga Dikpol itu bisa terus berjalan ya.
Oke, ini juga menarik karena saat ini era pandemi, terus peran partai juga harus tetap berjalan tadi, Betul. satu sisi sosialnya jalan, lalu pendidikan politiknya juga bisa berjalan ya. Betul. Oke, bagus. Lalu kira-kira nih pasca pemilu, dari agenda-agenda yang dilakukan Partai Golkar, apa saja Mas? Kemarin pemilu 2024, terus pasca pemilu kemarin pemilihan, ketua ya, barangkali kegiatan pasca pemilu yang lain Golkar? Jadi yang pasti konsolidasi Mas, Konsolidasi karena ya? itu sudah menjadi apa ya, sudah menjadi kewajiban dan apa namanya harus kita lakukan karena memang partai politik ya bisa maju dan terus berkembang ya karena konsolidasi itu yang paling Ya. utama. Kemudian yang kedua, yang jelas kita mulai setelah nanti SK kita terima gitu kan di keputusan periode yang sekarang, ya kan kita akan melaksanakan rakerda Mas. Nah itu sebagai langkah awal kita sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lain. Jadi semua digodok melalui mekanisme yang namanya rakerda, kemudian kita untuk jalankan untuk program-program semua dibahas di rakerda. Oke, berarti nunggu rakerda itu Nunggu ya. rakerda. Dan saat ini karena sedang konsolidasi pengurus seperti yang disampaikan Betul. tadi, SK-nya belum diterima sehingga rakerda belum bisa Betul. berjalan. Barangkali di rakerda nanti program-program ketua yang tadi ingin membuat merawat pemilih kultural, lalu menggait pemilih milenial bisa masuk di situ ya. Bisa Mas, insya Allah. Oke. Di pasca pemilu juga barangkali ada evaluasi ya Mas, internal partai juga tadi ada konsolidasi, mungkin evaluasi juga ketika perolehan Golkar memang tahun 2019 kemarin kan ajeg ya, perolehannya 6 kursi, tapi perolehan suara di tingkat kabupaten mengalami penurunan. Barangkali ini menjadi evaluasi ya. Kira-kira apa Mas penyebabnya kalau boleh tahu? Yang jelas kemarin yang pertama heavy ya Mas ya, hampir semua partai politik semua kenceng kemarin gitu kan. Dan kita tahu sendiri bahwasanya jumlah partai politik dan jumlah caleg yang kemarin turun ataupun ikut berlaga luar biasa gitu kan, rata-rata bergerak yang utama. Dan yang kedua jelas bahwasanya ke depan kita harus memilih atau menentukan kader atau caleg yang memang benar-benar siap untuk bertarung Mas. Karena memang posisi kemarin memang kita memang di samping caleg yang memang dari partai lain bergerak masif begitu kan. Di sisi lain juga kita juga butuh kader atau caleg yang memang apa ya, yang fight lah begitu. Berjuang. Betul. Tadi membantu perolehan suara partai, juga perolehan suara individu, perolehan sebagai caleg juga harus tinggi. Betul Mas. Oh, jadi memilih sosok caleg nanti di pemilu 2024 barangkali menjadi salah satu pertimbangan partai Golkar. Oke, kita masuk sesi ketiga. Mas Panggi, kalau mau diminum boleh ini. Ya Mas. Betul hari Kamis. Oh, hari Kamis mantap. Iya, puasa ya. Oke. Sesi 3 Mas, bagaimana Partai Golkar dan persiapan menuju pemilu 2024 barangkali ke depan nih sebagai seorang ketua kan hajat yang akan dihadapi nanti pemilu 2024 dan kita bayangkan ini adalah pemilu yang raksasa karena dalam 1 tahun akan ada 7 jenis pemilihan, 5 pemilihan antara presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Mungkin simulasinya saat ini di bulan Februari atau Maret, baru pada bulan November 2024 akan ada pemilihan kepala daerah, gubernur dan bupati. Kesiapannya kira-kira apa sih yang akan dipersiapkan Partai Golkar menuju ke sana? Yang paling pertama jelas kita harus menentukan personality atau individu di kepengurusan yang jelas-jelas harus siap untuk menghadapi pemilu ke depan Mas, baik pemilu kada maupun pemilu 2024. Yang pertama, kemudian yang kedua, yang pasti kita akan bentuk kepengurusan sampai di tingkat wilayah atau tingkat yang paling terakhir atau di tingkat desa gitu kan. Dan kita juga harus menyiapkan saksi Mas. Saksi karena ya. memang saksi itu ujung tombak dan ornamen utama ketika kita melaksanakan semua kegiatan di kepemiluan ya Mas ya. Jadi dua itu memang yang
nantinya Partai Golkar bakal kedepankan lah untuk dalam rangka menghadapi perhelatan di setiap pemilu. Tadi pengurus, dalam hal ini juga personality ya, individunya, lalu mempersiapkan kebutuhan saksi di pemilu yang akan datang. Karena nyari saksi juga bisa dikatakan kalau nggak siap susah ya Mas. Tapi kalau sudah siap, ada kader tertata juga gampang saja. Ditambah dengan ketersediaan atau kesiapan operasional dana ya harus disiapkan dari awal. Saksi menjadi peran penting di TPS. Oke, tadi termasuk perolehan suara barangkali ada target naik gitu, terus Iya jelas. Jadi beberapa waktu sebelum saya terpilih di Musda begitu kan, saya memang ketemu dengan teman-teman atau dengan pengurus-pengurus di tingkat lebih atas dari DPD Kabupaten. Jadi ada harapan dari teman-teman atau pengurus di atas kami, ada penambahan kursi dan suara otomatis begitu. Oke, jadi memang ada target, upaya keinginan agar menambah perolehan suara serta perolehan kursi ya. Betul. Dan nanti program-program ini akan dipetakan dalam rakerda untuk pencapaian-pencapaian tersebut. Kira-kira itu ya, Mas Pangki. Oke. Untuk meraih suara milenial, barangkali apa sih yang ada dalam rencana atau yang ingin meraih kan tadi, ingin meraih pemilih milenial. Kira-kira program-program yang bisa diunggulkan atau yang ingin dilakukan apa aja nih, Mas Pangki? Gambaran saya sementara ini yang jelas tadi kembali lagi di kepengurusan kita juga berusaha atau kita juga akan hadirkan teman-teman pengurus yang memang berasal dari teman-teman milenial dan itu clear Mas bahwasanya begitu kemarin saya terpilih begitu kan alhamdulillah banyak rekan-rekan yang masih muda-muda ini yang tertarik untuk masuk di kepengurusan itu menjadi sebuah hal yang memang ya kita senang lah bahwasanya zamannya sudah berkembang dan kemudian tapi ketertarikan teman-teman terhadap politik juga ternyata masih ada begitu. Jadi kalau anggapan anak muda apatis barangkali bisa nanti dipatahkan ya, ternyata sosok ketua DPD yang muda tadi menarik minat juga kader-kader muda untuk masuk menjadi kepengurusan. Ini menarik karena saat ini Indonesia sedang menghadapi demografi ledakan penduduk di mana usia pemuda usia produktif ini dalam jumlah yang banyak sehingga ketika memberi ruang-ruang pada anak muda untuk masuk diantaranya lewat politik ini harapannya bisa lebih produktif dan membawa tadi apatisme anak muda ke politik bisa dikikis. Ini menjadi tantangan berat menurut saya Mas Pangki bahwa anak muda ini memang harus diajak dirangsang untuk mau terjun ke politik gitu ya, jadi tidak ada lagi anggapan ke politik urusannya orang yang sudah berusia lanjut dan sebagainya. Tapi anak muda ketika mereka bisa bersuara terus bertindak bisa melakukan perubahan. Kira-kira itu ya. Jadi programnya tadi pertama baru mengisi kepengurusan dengan anak muda. Barangkali lainnya apa, Mas? Ya setelah itu jelas Mas bahwasanya kita bakal kenceng dalam artian di samping aksi nyata kita juga di media sosial juga ada kemarin beberapa teman-teman yang memang rencana ke depan akan masuk di kepengurusan sudah banyak konsep sekali lah cuman kan saya sampaikan bahwasanya semua konsep bagus tapi tetap patokan kita karena kita partai politik semua harus kita bahas dan kita tentukan melalui mekanisme rakerda. Jadi kita harus rakerdakan sehingga semuanya bergeraknya sama langkahnya sama begitulah Mas. Oke, artinya usulan-usulan bisa saja masuk, tapi nanti pembahasan akan dilakukan sama sebagai sebuah proses. Lalu ini adalah tadi partai politik gitu ya. Nah, kira-kira nih Mas ke depan Partai Golkar kepada masyarakat untuk melakukan edukasi politik apa saja sih? Mungkin gambarannya yang sekarang orang tahu nih, misal sosok anggota dewan nih, masyarakat kan masih menganggap bahwa anggota dewan ini orang yang serba bisa, orang yang serba mampu, atau yang dianggap kayak Superman, kayak dewa. Itu kan salah satu salah kaprah yang terus-menerus. Terus barangkali ada edukasi apa sih yang bisa disampaikan melalui pendidikan politik, misalnya tadi melawan politik uang, atau anggapan-anggapan yang keliru tentang peran anggota dewan, atau bahkan ingin mendorong partisipasi masyarakat untuk
aktif mengkritik pembangunan, terus atau berani mereka menyuarakan suara langsung kepada wakil-wakil rakyat membangun komunikasi politik. Kira-kira program-program apa Mas yang dilakukan? Jadi kalau dari kami bahwasanya mengedukasi masyarakat itu terus Mas, Ya. karena apapun kita adalah hasil dari masyarakat. Masyarakat menentukan pilihan yang amanah, yang akhirnya mendapatkan amanah adalah kami ini yang sekarang duduk di DPRD Kabupaten Banyumas. Yang pertama adalah itu kita harus edukasi. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya peran serta masyarakatlah yang sebetulnya lebih dominan dan lebih utama ketika berbicara, minimal lingkungan di masing-masing saja, masing-masing. Dan mereka atau masyarakat juga punya peranan, dan ketika memang peranan ini dimainkan betul, kemudian masyarakat juga memang aktif minimal di lingkungan, itu pun pasti sampai ke kami lah. Apalagi ketika semuanya jelas Mas sekarang namanya pemerintah begitu kan, atau pemerintahan, ketika tidak melibatkan masyarakat di dalamnya juga saya yakin juga tidak berhasil. Ya itu akhirnya ada apatisme di masyarakat, kemudian ada ketidaksinkronan lah antara kemauan pemerintah dengan keinginan masyarakat tidak bisa ketemu. Padahal harusnya idealnya betul. Ya, kemudian yang ketiga, apapun capaian dari pemerintah juga harus melibatkan masyarakat, dan masyarakat juga harus tahu, oh ya pemerintah ternyata sudah sejauh ini loh untuk bekerja untuk hasilnya kepada masyarakat. Jadi memang sinergitas memang harus ada lah di pihak-pihak yang memang atau stakeholder yang memang berperan di dalamnya itu. Berarti menjalin tadi sinergi masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Terus termasuk membangun ini, kadang kan masyarakat ingin menyampaikan aspirasi, menyalurkan aspirasi, barangkali membangun komunikasi dengan konstituen maupun anggota dewan dengan masyarakat maupun partai dengan masyarakat, itu upaya-upaya membangun komunikasi politik. Ya, yang jelas itu tadi Mas, dengan yang paling yang kita tahu bersama bahwa ada fasilitas yang namanya pendidikan politik Mas. Itu harus kita maksimalkan betul Mas. Karena memang masyarakat sekali lagi harus kita edukasi dan harus kita didik gitu, bahwasanya politik ya ketika kita memainkan secara bagus, kemudian ketika kita punya tujuan yang bagus, ya politik ini ya sebenarnya memberikan manfaat bagi masyarakat luas begitu Mas. Lewat Dikpol, terus barangkali ada reses ketika sebagai anggota dewan ya. Betul, kewajiban anggota dewan untuk menyapa konstituennya, dan di situ juga ada keinginan atau ada aspirasi dari masyarakat atau dari konstituen yang bisa disampaikan langsung kepada wakil dari masyarakat begitu. Langsung. Betul. Itu Mas. Ya, terus ini barangkali pertanyaan menuju 2024. Kesiapan Partai Golkar dalam rangka aplikasi Sipol, aplikasi politik berkelanjutan dan verifikasi partai untuk pemilu. Kira-kira untuk kesiapan verifikasi partai? Ya, ini kan barangkali kegiatan berulang ya Mas ya. Berulang. Betul, dan ya insya Allah kita sudah siap, kita pasti siap Mas. Betul begitu. Oke ya, verifikasi barangkali nanti tadi ya kader-kadernya betul. Siap lah ya mengikuti insya Allah siap tahapan-tahapan yang diagendakan oleh KPU. Kita di penghujung acara, Pak Ketua, silakan untuk menyampaikan pernyataan penutup, closing statement, serta mengajak pada pemirsa barangkali untuk berkunjung ke channel medsos yang Partai Golkar kelola. Silakan closing statement-nya. Terima kasih Mas Hanan. Jadi yang jelas Partai Golkar Kabupaten Banyumas ke depan kepengen bareng-bareng dengan masyarakat Kabupaten Banyumas untuk ikut berperan serta dalam mengawal, kemudian juga membangun Kabupaten Banyumas menjadi kabupaten yang lebih bagus lagi, kemudian bakal lebih maju dan bakal lebih sejahtera. Keinginan kita bersama demikian. Kemudian yang kedua, saya selaku Ketua DPD Golkar Kabupaten Banyumas mengajak terutama teman-teman kawula muda untuk ikut bareng-bareng lah dengan kami dalam rangka ke depan, bahwasanya partai kita sekarang adalah partai yang terbuka, partai yang memang benar-benar ingin bergerak maju ke depan, progresif khususnya begitu kan.
karena memang anak muda memang harus punya peranan dalam rangka ikut membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya demikian. Kemudian untuk teman-teman kita juga ada medsos begitu kan. Sementara ini pakai medsos saya dulu nggak apa-apa ya Mas ya. Iya, apa medsosnya ya, bisa jadi disebutkan? saya ada IG gitu kan, ada Instagram, nama saya sendiri @arifdikusuma di situ. Kemudian untuk Twitternya juga ada @Pangki gitu kan, karena nama panggilan saya Pangki, double G Mas, PANGGKY gitu kan. Sementara itu untuk ke depan untuk setelah priorisasi ini lengkap, kepengurusan lengkap, insya Allah kita declare di medsos Mas. Begitu. Oke, terima kasih Mas Ketua. Kita ada di penghujung acara, jadi untuk closing statement tadi sudah disampaikan, Partai Golkar akan terus berupaya menjadi partai yang menciptakan masyarakat yang sejahtera, maju, lalu mengajak para kaum muda, anak muda, ya untuk tertarik pada dunia atau politik. Tadi Pak Ketua menyampaikan akan menjadi partai terbuka dan meraih suara pemilih milenial. Lalu untuk medsos tadi sudah bisa, silahkan pemirsa follow akun Instagram dan akun Facebook ya. Twitter. Oh, Twitter Facebook, dan IG ya. Ya. Twitter dan IG saat ini masih menggunakan akun pribadi, tapi setelah rakerda nanti disampaikan akan mengaktifkan akun medsos. Demikian pemirsa, kita di penghujung acara. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini sampai selesai. Terima kasih Mas Pangki sudah menyampaikan banyak hal yang penting dan menarik. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa maupun masyarakat Banyumas secara khususnya. Kita tos dulu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara. Jangan lupa pemirsa bisa memfollow akun media sosial milik KPU Banyumas di Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Jangan lupa pula subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Demikian dari kami, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan. Sampai bertemu di Ngodemas Bincang Partai Politik sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.